semua Tuhan. Welcome to Yes Church. Seberapa dari kita merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini? Mari lambaikan tangan kita, sorakan Tuhan lebih dahsyat, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Dia lebih dahsyat lagi. Come on. Sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hey, hey. Sama-sama kita katakan dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Berikan suara terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sing with me. Gloria. Berikan suara-suara terbaik buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang
cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau sumber pertolongan dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya. Bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau yang percaya Tuhan sumber kemenangan kita, mari berikan sorak-sorak yang paling mulia bagi Yesus Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Katakan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami mau berkata bahwa Engkau pertolongan dan kekuatan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Tanda kami siap menerima pertolongan daripada Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan
pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan kau Tuhan, Tuhan kemenanganku. Kau Tuhan, Tuhan kemenanganku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Kau sumber pertolongan, tempat perlindungan, hanya Yesus kami sembah. Engkau saja yang layak disembah. Haleluya. Irabararabayasya, kami terima pertolongan-Mu. Haleluya. Irabararabayasya, disembah Engkau Yesus, Kau yang layak disembah. Haleluya. Mari bawa hidupmu pagi hari ini, angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus, haleluya. Kau pertolongan kami, Yesus Tuhan. Irabaralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Irabaralabaralabayase. Kau tak tinggalkan kami, Yesus. Oh, rabaralabaralabayase. Irabaralabaralabaralabayase. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami terima pertolongan-Mu. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Oh Yesus. Irabaralabayasya. Oh rabaralabaralabayase. Haleluya. Oh rabaralabayasya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Rabaralabaralabaralabayas. Irabaralabaralabaralabayas. Irabaralabayas. Irabayas. Urabatakalabayas. Irabaralabaralabaralabaralabar. Irabatas alabayas. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Saudara sendiri katakan, ku percaya. Ku percaya. Kami tetap percaya ya Tuhan. Menjadi lebih dari pemenang. Ku percaya Kau menepati janji-janji-Mu. Engkau yang percaya, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari percaya. Ku percaya Kau Tuhan
Katakan dengan iman, menepati janjimu. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menggenapi janjinya buat kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menggenapi janjimu dalam hidup kami. Janjimu adalah ya dan amin. Kami percaya kami menerima kebaikan Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu. Ya Aba ya Bapa, biarlah kami boleh mendengar berita kabar baik. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Biarlah kami dinaungi terus dengan anugerah Tuhan. Dilimpahi terus dengan kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Berkat-Mu berlimpah atas hidup kami. Datang sehat, pulang lebih sehat. Engkau menolong kami, Engkau membuat mujizat, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, semua bersukacita diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semuanya keadaan baik, sehat, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini kebaikan Tuhan terus dilanjutkan. Yang percaya katakan amin, amin. Ya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, my family will serve the Lord. Bulan Mei 2022 adalah bulan di mana Tuhan memulihkan dan menyembuhkan keluarga kita. Temanya adalah family. As for me and my house, we will serve the Lord. Ya, what does the Bible say about family? Apa yang dikatakan oleh Bible tentang keluarga? Ternyata Bible menulis betapa pentingnya keluarga. Katakan penting, 1, 2, 3. Penting sekali keluarga ini. Tuhan punya inisiatif tentang keluarga. Dan Tuhan punya rancangan juga tentang keluarga. Tuhan punya cita-cita. Tuhan punya hati yang hebat sekali untuk keluarga. Oleh karena itu inisiatif untuk membangun sebuah keluarga itu dimulai dari Tuhan. Dia taruh kasihnya, dia taruh perhatiannya, dia taruh semuanya di situ. Di Bible kita bisa menemukan ada kisah tentang keluarga di bumi. Keluarga Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan diakhiri dalam Bible kita dengan keluarga di surga. Kita akan tinggal di surga. Jadi warga surga. Jadi keluarganya Bapa selama-lamanya. Firman Tuhan berkata anaknya Bapa itu cuma satu. Putranya Bapa cuma satu. Yohanes 3 ayat 16, dia mengaruniakan kepada kita putranya yang tunggal. Tetapi saya bersyukur, saya bersukacita karena kita semua diadopsi jadi anaknya Bapa yang dicintai. Yang bersukacita lah mengatakan, engkau diadopsi jadi anak kesayangan Bapa. Ayo tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan amin. Kita diadopsi untuk kita bisa jadi warga surga, tinggal di surga. Dan mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah di tengah-tengah keluarga. Ketika mereka kehabisan anggur, kemudian Yesus menyelesaikan masalah itu. Yesus menolong mereka membuat mujizat yang pertama di tengah-tengah keluarga ini. Saya sangat yakin sekali ketika Yesus memperhatikan keluarga yang sedang mengalami kesusahan, kehabisan anggur. Pada waktu itu, Yesus membuat mujizat. Saya sangat yakin, saya sangat percaya, hari-hari ini ketika keluarga kita sedang alami masalah, persoalan, pergumulan, kuasa Yesus yang tidak pernah berubah itu juga sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita hari ini. Katakan amin. Saudara bisa lihat kanan kiri dan katakan, kamu terima mujizat Tuhan hari ini. Katakan dengan iman, kamu terima mujizat. Saya terima mujizat. Kita terima mujizat. Jemaat Tuhan yang mengikuti streaming, ibadah online dimanapun berada, katakan dengan iman, aku terima mujizat dalam Yesus
Kristus Tuhan. Katakan dalam nama Yesus 1, 2, 3. Lebih keras dong, dalam nama Yesus 1, 2, 3. Yang di belakang, yang di balkon katakan dalam nama Yesus 1, 2, 3. Saudara, firman Tuhan bilang begini, ketika kita berseru dalam nama Yesus, ini nama yang menyelamatkan. Nama Yesus di bumi, nama yang menyelamatkan. Dan ketika saudara berseru di dalam nama Yesus, ini nama di atas segala nama. Ini nama yang hebat, ini nama yang menaklukkan, ini nama yang membuat semua tunduk di dalam nama Yesus. Ini nama yang keren, yang hebat, yang luar biasa. Dan saudara tahu saya mau sampaikan ini kepada saudara. Ketika saudara berkata di dalam nama Yesus Tuhan, semua kekuatan yang paling dahsyat di surga itu turun ke bumi. Saya ulang lagi, ketika saudara berseru di dalam nama Yesus Tuhan, semua kekuatan yang terbaik, yang paling hebat yang ada di surga, itu turun ke bumi dan membuat kedahsyatan-kedahsyatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika saudara berkata dalam nama Yesus, saya yang divonis mati, usia 3 tahun, didoakan mama saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya nggak jadi mati. Saya terima kehidupan Tuhan, saya terima pertolongan Tuhan, saya terima mujizat Tuhan. Semua yang mati, kita katakan dalam nama Yesus, alami keajaiban Tuhan. Keuangan yang mati, dalam nama Yesus alami keajaiban Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pekerjaan yang sulit dalam nama Yesus alami yang baik dari Tuhan. Kekuatan yang paling hebat yang surga punya, dikerahkan untuk turun dan membuat keperkasaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan baca bersama-sama satu ayat yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua berkata, jika menurut pandanganmu itu tidak baik beribadah kepada Yahweh, maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu berdiam. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. King James berkata, but as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Kami akan melayani the Lord. Kami akan melayani Yahweh. Kami akan beribadah, kami akan menyembah, kami akan percaya. Pilih apa yang akan kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Yosua mengumpulkan para pemimpin. Yosua mengumpulkan hakim-hakim. Yosua mengumpulkan Bani Israel. Dia mengumpulkan para tua-tua dan dia berkata apa? Kita punya Elohim ini yang baik sekali. Sangat baik. Oleh karena itu kenapa aku memilih bersama dengan keluargaku, aku mau melayani Yahweh Elohim yang baik. Aku mau menyembah dia, aku mau tetap percaya kepada dia. Yosua menulis dalam ayat yang ke-13. Dia berkata begini, Yahweh itu memberikan kepadamu suatu negeri yang tidak kamu usahakan. Dan kota-kota yang tidak kamu bangun. Kalau bahasa sederhananya, ada orang-orang yang membangun real estate, perumahan. Kemudian Yosua bersama dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan ini menempati tempat itu. Langsung ditempati, langsung dinikmati, langsung dipakai. Dan Yosua berkata, kamu memakan hasil kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Orang lain yang tanam, mereka yang tuai. Orang lain yang tanam, mereka yang langsung mendapatkan hasilnya. Dan Yosua berkata, kita punya Yahweh Elohim yang sangat baik. Oleh karena itu, aku memilih hari ini bersama dengan keluargaku untuk tetap percaya kepada Dia. 2 tahun yang lalu kita melewati hari-hari yang sulit. Tapi hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ditopang dengan kebaikan Tuhan. Kita diselamatkan dengan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang baik.
Ketika ada Yahweh, the Lord, dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord, menggunakan L besar, O besar, R besar, D besar. Yahweh, YHWH, menggunakan L besar, O besar, R besar, D besar. Ketika ada the Lord, ketika ada Yahweh dalam keluarga saudara, maka dia memberikan hal-hal ini. Dia berikan love, dia berikan obedient, dia berikan respect, dan dia memberikan delightful. Ketika ada Yahweh dalam kehidupan keluarga kita, maka yang pertama Tuhan memberikan kepada kita love. Cintanya yang tanpa syarat. Saya bisa gagal mencintai, tapi Tuhan gak pernah bisa gagal mencintai. Banyak kita seringkali berubah cintanya ketika apa? Muncul yang jelek, muncul yang buruk, muncul kelemahannya, muncul belangnya, muncul semua yang tidak bagus. Langsung berubah cintanya. Saya bisa gagal mencintai. Tapi Tuhan, Yahweh Elohim, tidak pernah berubah cintanya untuk kita. Satu kali dia mencintai, selama-lamanya dia mencintai kita dengan cinta yang kekal. Family, keluarga adalah tempat where life begins. And love never ends. Tempat di mana kehidupan itu dimulai. Dan Tuhan membangun ini dengan segenap hatinya, dengan segenap cita-cita yang paling hebat yang Tuhan punya untuk keluarga. Ada kasihnya Tuhan yang gak pernah berakhir, gak pernah berhenti di situ. Kita gak mungkin bisa mengasihi. Oleh karena itu inisiatif untuk mengasihi dimulai oleh Yahweh. Dia mengasihi kita supaya kita bisa mengasihi. Banyak orang yang gak bisa mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang yang benci dengan kelahirannya. Banyak orang yang benci dengan hidupnya. Oleh karena itu Yahweh datang, dia memulai sebuah inisiatif untuk mengasihi saudara dan saya. Supaya kita tahu dicintai sama Tuhan. Dengan cinta yang kekal, dengan kasihnya yang kekal. Yang setuju katakan amin. Dia cintai kita dulu, supaya kita bisa mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 8 bagian A berkata, kasih itu tidak pernah gagal. Kasihnya Tuhan gak pernah gagal. Reputasinya Yesus tidak pernah gagal. Dia gak pernah gagal untuk tolong kita. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Dia gak pernah gagal untuk bela kehidupan kita. Dia gak pernah gagal untuk pulihkan kita. Dia gak pernah gagal untuk menyembuhkan kita. Reputasinya Tuhan itu gak pernah gagal. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Tuhan sudah mulai mengasihi kita. Tuhan sudah praktek duluan mengasihi kita. Oleh karena itu kita diajar bahwa mengasihi itu bukan cuma dari mulut. Kita berkata, I love you, aku mengasihi kamu. Tetapi mengasihi itu praktek. Bisa dilakukan. Bisa kita lihat. Mulai di dalam rumah, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Dimulai dari rumah. Jangan bangun rumah tangga, jangan bangun keluarga dengan nafsu. Bangun keluarga dengan kasih. Bukan lust, bukan nafsu. Bangun dengan kasih. Love itu orientasinya rohani, orientasinya Tuhan. Bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau lust, itu orientasinya fisik, orientasinya apa? Dirinya sendiri, ego.
memuaskan dirinya sendiri. Amsal pasal ke-31 ayat yang ke-30, seorang raja berkata seperti ini. Kemolekan itu tidak dapat dipercaya, kecantikan itu sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Yahweh dipuji-puji. Kalau gitu enggak boleh molek. Boleh. Apakah enggak boleh cantik, Pastor? Boleh. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah takut akan Yahweh. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara datang dengan suami, saudara datang dengan istri, saudara bisa lihat matanya, wajahnya, dan katakan begini kepada suamimu atau istrimu. Aku sayang sama kamu. Saudara bisa lihat kanan kiri, saudara datang dengan suami istri, pasangan saudara. Lihat matanya, lihat wajahnya, katakan aku sayang sama kamu. Aku mengasihi kamu. Hal yang kedua, ketika ada Yahweh, ketika ada the Lord di dalam keluarga kita, yang kedua adalah kita akan memiliki yang namanya obedient. Taat, bisa nurut, bisa patuh. Punya ketaatan yang dari Tuhan. Hidup dengan ketaatan, itu akan menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan firman. Orang yang taat, dia akan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Firman dengan Roh Kudus itu tidak akan pernah berbeda pendapat. Firman dengan Roh Kudus itu akan selalu sinkron, cocok. Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya, perbuatannya bersih. Firman Tuhan berkata, Bible berkata, ketika dia melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dia sudah menjaga hidupnya dengan bersih. Apa dampaknya ketika orang taat, Pastor? Dampaknya ketika orang taat adalah dia memuliakan Tuhan. Katakan bersama-sama, memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Ada orang yang bertanya, bagaimana caranya Pastor memuliakan Tuhan? Taat saja. Orang yang taat itu dia memuliakan Tuhan. Ketika orang taat melakukan firman, dia melakukan firman, maka dia akan menjadi salinan. Dia akan jadi fotokopi. Dia lakukan firman, tiba-tiba dia jadi seperti replika. Fotokopinya Tuhan di bumi. Makanya firman Tuhan bilang begini, kamu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kamu diubah dari iman kepada iman. Kamu diubah dari anugerah kepada anugerah. Kenapa? Karena disinkronkan dengan firman. Jadi seperti fotokopinya Tuhan. Jadi waktu kita taat, kita sedang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Saya nggak ngerti Pastor, nggak tahu caranya. Taat saja. Apa yang saya harus lakukan? Roh Kudus yang akan tolong kita. Tuhan akan pakai pemimpin, Tuhan akan pakai rekan-rekan untuk bisa mengarahkan kita. Bagaimana caranya? Taat saja. Coba baca bersama dengan saya Filipi pasal yang kedua. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memberikan teladan kepada kita untuk taat. Dan Yesus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus taat, dia memuliakan Bapa. Dan orang lihat ketika Yesus taat, Yesus melakukan banyak pelayanan, Bapa yang dipermuliakan. Selalu Bapa yang dipermuliakan. Coba lihat bersama-sama. Kita baca ayat ini, Filipi 2 ayat 6-8, kemudian kita lompat ayat 9-11. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan dirinya mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi apa? Taat. Dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Lompat ayat berikutnya. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus
Kristus adalah Tuhan bagi apa? Kemuliaan Elohim Bapa. Ketaatan itu membawa kita untuk mengalami kemuliaan. Katakan amin. Bagaimana caranya? Taat dulu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Taat. Kerjakan firman, lakukan firman, setuju dengan firman, hidup di dalam firman. Bible berkata begini, saudara. Kebenaran itu, firman itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita diubah, bukan cuma diubah, tapi dibuat merdeka. Yang ketiga, ketika ada Yahweh di dalam keluarga kita, maka Tuhan memberikan yang namanya respect, rasa hormat. Dosa itu menghancurkan kehidupan kita. Ketika manusia pertama berdosa, mereka sembunyi karena mereka telanjang dan mereka malu dan mereka takut bertemu dengan Tuhan. Di mana kamu? Mereka sembunyi di balik pohon. Kami malu, takut, kami telanjang. Siapa yang beritahu kamu kalau kamu telanjang? Dosa mempermalukan manusia. Dosa menjadikan manusia tidak terhormat. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa bukan mainan. Dosa itu menghancurkan kehidupan manusia. Yesus memberkati kita, memberikan kita tempat yang hebat, tempat yang mulia, tempat yang terhormat di sorga. Sudah dijadikan warga sorga? Saya dijadikan warga sorga, kita diselamatkan, kita dijadikan warga sorga, kita tinggal di sorga sampai selama-lamanya. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Bukan cuma dikasih tempat yang terhormat. Kita dulu siapa? Kita ada di tempat yang paling bawah. Kita tergolong orang-orang yang binasa. Tapi Tuhan angkat hidup kita, Tuhan ubah hidup kita, Tuhan tebus kita. Sehingga kita bisa tinggal di surga, tempat yang terhormat. Bukan cuma tempatnya yang terhormat yang Tuhan berikan buat kita. Tapi Dia berikan hidup yang terhormat buat kita. Kita hidup hari ini bukan dengan kepala yang tertunduk karena malu. Tapi kita hari ini hidup dengan kepala yang tegak. Kita bisa memuliakan Tuhan. Saya selamat, saya dicintai, saya ditebus, saya diampuni. Saya warga surga, saya duta Kristus, saya anak kesayangan Bapa. Dia berikan hidup yang baru kepada kita. Hidup yang terhormat kepada kita. Dia berikan kita jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua yang berantakan ada di bawah, semua yang hebat ada di depan. Oleh karena itu Paulus berkata, apa? Pikirkan yang baik, pikirkan yang kudus, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang disebut kebajikan, pikirkan semua yang mulia, karena yang baru sedang datang. Bukan hanya tempatnya Tuhan kasih yang terhormat, tapi hidup kita dibuat Tuhan terhormat. Dan kita dipelihara dengan dignity-nya Tuhan. Kita dipelihara dengan kemuliaannya Tuhan. Paulus bilang begini, saudara. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sudah percaya itu? Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sudah percaya itu? Kalau saudara percaya, angkat kedua tanganmu. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara percaya? Katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Angkat lebih tinggi tanganmu. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sorakan amin. Ayo tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita.
Ketika suami istri punya rasa hormat kepada Tuhan, hormat kepada pasangannya, kepada sesama, hormat kepada dirinya, maka suami istri, keluarga ini bisa jadi role model. Saudara. Punya keteladanan, dimulai di rumah. Keteladanan yang dilihat anak-anak itu dimulai di dalam rumah, bukan di luar rumah. Paulus berkata, ikuti teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah membuat kita alami anugerahnya yang hebat. Dan di dalam anugerahnya kita hidup terhormat. Memuliakan Tuhan. Katakan amin. Baca ayat ini, Titus 2 ayat 2 sampai 5. Kita baca ayat 2 sampai 3 saja. Para pria yang tua hendaklah apa? Menguasai diri, terhormat. Paulus berkata melalui Titus kepada para pria yang tua, hidup terhormat. Pria-pria, bapak-bapak, suami-suami katakan terhormat. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, terhormat. Ayat selanjutnya ayat 3 berkata begini, begitu juga para wanita yang tua hendaklah hidup terhormat. Pria hidup terhormat, wanita hidup terhormat. Saudara bisa baca ayat selanjutnya dikatakan begini, orang yang hidup terhormat akan melatih wanita-wanita muda, pria-pria muda. Wanita muda dilatih untuk mencintai suaminya dan anak-anaknya. Mereka dilatih supaya firman Tuhan tidak dihujat orang. Mereka hidup dengan firman. Dalam segala hal mereka menunjukkan diri mereka sebagai teladan kebajikan. Orang yang terhormat itu jadi role model di dalam rumah. Anak-anak lihat. Papa baca firman enggak? Papa lakukan firman enggak? Mama baca firman enggak? Mama lakukan firman enggak? Anak-anak itu lihat. Orang yang terhormat itu dia hidupnya mempraktekkan kasih sayang. Jadi ternyata ada hubungannya loh saudara, antara kasih sayang dengan hidup terhormat. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10 berkata begini, hendaklah kasih itu tanpa kemunafikan. Tinggalkan yang jahat dan pegang yang apa yang baik. Tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan. Tunjukkan kasih sayang yaitu dengan apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Suami hormat sama istri, istri hormat sama suami. Saling mendahului dalam memberi hormat. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata begini. Sama seperti itu pula kamu para suami hiduplah bijaksana terhadap istrimu sebagai kaum yang lebih lemah dengan apa? Menunjukkan rasa hormat. Respect sama istri. Istri respect sama suami. Suami menunjukkan rasa hormat kepada istri selaku teman pewaris anugerah kehidupan supaya doa-doamu tidak terhalang. Jadi ternyata suami istri itu partner. Bergandengan tangan untuk apa? Menjadi yang namanya pewaris anugerah kehidupan. Mewarisinya nggak bisa sendirian, mewarisinya bersama-sama. Jadi semakin kompak istri dan suami, semakin kompak pasangan ini, mereka benar-benar menjadi pewaris untuk kehidupan yang hebat di bumi. Respect dengan pasangan, respect dengan istrimu, respect dengan suamimu. Dua orang di dalam rumah, suami istri adalah pewaris dari anugerah kehidupan. Yang keempat, yang terakhir. Ketika ada Yahweh di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, yang keempat, kita akan mendapatkan, menikmati yang namanya delightful. Begitu banyak hal yang menyenangkan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita.
hal-hal yang sangat menyenangkan terjadi di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Di dalam rumah nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan, nggak ada ketegangan. Di dalam rumah nggak ada kekecewaan, nggak ada sakit hati. Di dalam rumah nggak ada dendam, nggak ada permusuhan. Katakan amin. Katakan amin. Wah, sudah pisah kamar berapa tahun, Pastor? Enggak ada pisah-pisah kamar. Wah, sudah dendam kesumat, Pastor, lama. Wah, sudah enggak bisa diampuni lagi, Pastor. Wah, dia sudah sangat mengecewakan. Ada Yahweh di dalam rumah, ada delightful. Orang berkata apa? Home, sweet home. Rumahku itu surgaku. Katakan amin. Katakan amin. Rumah bukan cuma diisi dengan barang yang mewah. Tapi rumah diisi dengan produk-produk Roh Kudus, saudara. Roh Kudus memproduksi kasih dari hidup kita. Dan kita tinggal di rumah, kasih ini memenuhi rumah kita. Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita. Diproduksi sukacita melalui hidup kita di dalam rumah kita. Sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dia memproduksi dengan apa? Kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Dia produksi semua hal yang baik. Melalui hidup kita supaya apa? Rumah kita itu dipenuhi dengan hal-hal rohani yang Tuhan produksi, yang Tuhan hasilkan. Jadi suami istri bersama dengan anak-anak itu bisa dwell together in unity. Bisa tinggal bersama, duduk bersama-sama dalam kesatuan. Sepakat. Tuhan bilang 2 orang, 3 orang sepakat. Itu amazing, itu luar biasa. Tinggal bersama dengan rukun, hidup bersama dengan kesatuan, duduk bersama dalam damai. Ini blessing yang besar, ini blessing yang luar biasa. Oleh karena itu kenapa iblis berusaha untuk hancurkan keluarga? Karena ada blessing yang besar untuk keluarga yang Tuhan sudah siapkan. Keluarga menjadi pewaris dari semua anugerah dan kehidupannya Tuhan. Dan itu hebat sekali Tuhan mau itu terjadi dalam keluarga. Coba kita baca ayat yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, nyanyian siarah dari Daud. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Jadi bisa dilihat ternyata. Bisa dilihat, bisa dirasakan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun. Yang mengalir ke leher jubahnya seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya coba buat catatan. Keluarga yang mengalami delightfulnya Tuhan adalah keluarga yang penuh dengan kebaikan. Katakan amin. Keluarga yang dipenuhi dengan keindahan. Lebih keras lagi katakan amin. Keluarga yang sangat menyenangkan dipenuhi dengan urapan Tuhan. Katakan amin. Ikuti urapan, terima urapan Tuhan. Keluarga yang sangat menyenangkan penuh dengan penghargaan. Katakan amin. Penuh dengan kesegaran, lebih keras katakan amin. Penuh dengan berkat, katakan amin. Penuh dengan kehidupan, katakan amin. Tuhan sudah merencanakan dan Tuhan memberikan itu kepada keluarga. Kalau Tuhan melakukan sesuatu yang hebat, dia tidak melakukan setengah-setengah. Setuju katakan amin. Dia lakukan dengan tuntas, dia lakukan dengan sempurna, dia lakukan dengan dahsyat, dia lakukan dengan luar biasa. Dia tidak pernah setengah-setengah melakukan itu. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar tentang Yosua yang memilih untuk membawa keluarganya melayani Tuhan. Yosua mengajak kepada kita semua untuk ayo bersama dengan keluarga kita menyembah Tuhan.
percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Yosua sedang mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Ada keluarga saya belum diselamatkan, Pastor. Satu orang percaya, terima Tuhan, seisi rumah tangganya diselamatkan. Katakan amin. Mulai dari saudara berdoa, mulai dari saudara melayani. Ajak keluargamu untuk berdoa, ajak keluargamu untuk melayani. Ajak keluargamu untuk menabur, ajak keluargamu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ajak keluargamu untuk melakukan, meresponi hal-hal yang hebat dari anugerah Tuhan. Ada Yahweh di dalam keluarga saudara, ada love di situ. Ada Yahweh di dalam keluarga saudara, ada obedience di situ. Ada Yahweh di dalam keluarga kita, ada apa di situ? Ada respect di situ. Ada Yahweh di dalam keluarga kita, ada delightful. Kalau Tuhan memberkati kita hari ini, apa yang diberkati Tuhan, itu diberkati seterusnya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita berdiri bersama-sama, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Dia. Keluargamu sedang diperhatikan sama Tuhan. Keluargamu sedang diperhatikan sama Tuhan. Keluargamu sangat dikasihi Tuhan. Keluargamu sedang alami pertolongan Tuhan hari ini. Dimanapun engkau berdiri, dimanapun engkau duduk hari ini mengikuti ibadah ini. Engkau yang on-site maupun engkau yang online. Yahweh Elohim Bapamu sangat mengasihimu. Kasihnya gak pernah berubah. Dia gak pernah gagal untuk tolong engkau. Dia gak pernah gagal. Dia selalu menyertai engkau. Dia yang menguatkan tanganmu. Dia menguatkan kakimu. Dia yang berjalan bersama dengan engkau. Dia yang mengurapi kepalamu. Dia yang menyediakan hidangan bagimu. Dia yang selalu punya cara untuk menghibur. Mari angkat tanganmu. Biarlah cintanya Tuhan terus engkau alami dilanjutkan dalam kehidupanmu. Angkat tinggi tanganmu. Tuhan engkau dahsyat. Biarlah kedahsyatan Tuhan turun dalam kehidupan setiap keluarga hari ini. Keluarga kami butuh engkau. Yahweh Elohim. Yahweh Bapa yang mengasihi kami. Keluargaku butuh engkau. Keluarga dari anak-anakmu ini butuh engkau. Ketika engkau hadir selalu ada solusi yang hebat. Terima kasih buat kasih-Mu yang dahsyat. Terima kasih buat kesetiaan. Kami mengangkat tangan karena kami percaya Tuhan selalu tepat waktu untuk tolong kami. Terima kasih Bapa. Penuhi hati dan hidup keluarga kami dengan kasih-Mu. Penuhi dengan obedient, taat dengan firman Tuhan. Respect. Menghormati Engkau. Menghormati karya salib Kristus. Menghormati anugerah-Mu. Kami saling mengasihi. Saling mencintai. Mempraktekkan anugerah-Mu. Dengan lebih dahulu memberikan penghormatan, rasa hormat satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memenuhi setiap keluarga yang mengangkat tangan, suami istri yang mengangkat tangan, dipenuhi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Rumahmu menjadi home sweet home, menjadi surga. Tuhan turun, Tuhan datang, menolong. Mengadakan wajah-Mu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian, angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Selama-lamanya imanku berkata,
tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup pulihkan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak Mari angkat tinggi, pernah gagal. mengadakan wajahmu, segenap hatimu katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama dengan iman, katakan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sekali lagi dengan iman katakan, untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel YS Media dan tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan ibadah-ibadah yang berkati dari Gereja YS. Saksikan juga doa pagi kita setiap hari jam 5 pagi, doa siang kita Senin sampai Sabtu jam 11 siang, dan doa malam kita Senin sampai Sabtu jam 9 malam. Yeshua Mashiach bless you. Mengundang seluruh wanita untuk mengikuti Zoom Ibadah Wanita YHS Church Nasional dengan tema Wanita Sukses dan Bahagia. Sabtu 14 Mei, pukul 16 waktu Indonesia Barat, 17 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dengan pembicara Pastor Hana Hadisiswantoro, Pastor Priscilla Untari, dan Pastor Amy Jita. Ibadah ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 88048785974 dan passcode Wanita YHS. Pastikan saudara tidak melewatkan ibadah ini karena ada spesial demo masak bersama Wanita YHS Bali. Segera share kabar baik ini kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang terdekat kita agar mereka juga dapat diberkati melalui ibadah ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach bless you. Sambil memberi, mari kita menyanyi dengan sukacita. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mendapat kunci untuk mendapatkan pemulihan keluarga. Yaitu kami memiliki Bapa Yahweh, Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan setiap keluarga-keluarga yang hadir di sini. Ada masalah apapun di dalam keluarga, ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka, memberkati kesehatan setiap anak-anak Tuhan yang hadir ini, memberkati Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, keluarga-keluarga yang bahagia, menyenangkan, suasana yang sangat saling mengasihi, saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, ada kasih Yesus di dalam kehidupan setiap keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk Gembala Senior kami, Pastor Yusak Adi Siswantoro. Tuhan Kau juga memberkati pelayanannya, kesehatan keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Kami berdoa untuk semua staf Gembala yang hadir pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati para diaken, diakones Geraha 2. Kau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tangan kita. Pulanglah, terimalah dengan iman. Berkat Bapa Yahweh di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin.